Nah, inilah yang disebut dengan lorong oksigen ya. Ya, udaranya sangat sejuk sekali Mas Dagi. Ya, benar Pak. Ini sangat natural sekali ya Pak. Iya, sejuk sekali ya. Monggo Pak. Jadi para langsung ces. Langsung ces ya kita. Betul-betul mantap pokoknya dingin banget. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kaliurang Timur ya. Kita mau jalan-jalan mengeksplor tentang Kaliurang ya. Ada apa aja ya? Ikuti perjalanan saya. Ini juga teman-teman YouTuber termasuk YouTuber cilik ini udah pada ikut juga. Oleh owner dan juga pengelola Kaliurang Ekspor, Bapak Dukuh Kaliurang Timur ya. Mantap ya. Kita mau masuk ke trip pertama, mau ke lorong oksigen ya. Itu ada YouTuber cilik pada ikut juga. YouTuber Merapi ya, YouTuber cilik Merapi ditemani Pak Cupetong ya. Di belakangnya bawa trail ya. Ada dana perawatan ya. Nah, 2000 ya dana untuk perawatan. Sebelum masuk ke trip pertama lorong oksigen. Ya, ini kita masuk ke lorong oksigen ya. Nah, inilah yang disebut dengan lorong oksigen ya. Ya, udaranya sangat sejuk sekali Mas Dagi. Ya, benar Pak. Ini sangat natural sekali ya Pak. Iya, sejuk sekali ya. Monggo Pak. Jadi para langsung ces ya kita. Betul-betul mantap pokoknya dingin banget juga udaranya gimana teman-teman? Sejuk ya? Sejuk sekali Badar. Mantap sekali Badar. Ya, mantap sekali. Anyes ya. Walaupun sudah dibuka masker ini masih anyes Pak. Anyes ya, betul. Nah ini. Natural sekali untuk udara dan tempat pandangannya hijau sekali ya. Itu view-nya bagus sekali. Alami. Iya. KHD. Berhenti dulu sebentar. Ya, rombongan berhenti di spot lorong oksigen. Mohon maaf ini. Kami serondolan. Ya, gimana udaranya? Luar biasa dingin ya, seger sekali. Dan inilah yang disebut dengan lorong oksigen yang berada di objek wisata Kaliurang ya. Ini berdekatan dengan Bukit Pronojiwo ya. Seperti inilah lorong oksigen ya, menjadi spot pertama yang saya ikuti di program Kaliurang Explore ya. Ini pohon-pohon ya yang ditanam ya. Ini masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Ini teman-teman semuanya. Jadi ini kita sampai di salah satu hutan ya. Kalau dalam petanya ini masuk ke Taman Nasional Gunung Merapi. Tetapi ini dikelola oleh salah satu lembaga. Ini kita masuk ke sebuah kawasan namanya KHDTK. Lihat di depan itu, jadi kawasan hutan dengan tanaman khusus. Ini masuk dalam sebuah litbang, ya, litbang miliknya KLHK. Jadi litbang ini digunakan untuk meneliti pohon-pohon
vegetasi yang ada di Merapi ini. Jadi lihat bahwa di sini kita lihat pohon-pohon ini cukup besar, ya, ratusan. Di sini ada pohon-pohon pinus, kemudian rasamala, banyak lagi ya, ada kemenyan, ada aren dan lainnya yang ada di sekitar sini. Nah, spot ini adalah spot pertama kita, kunjungan kita yang untuk eksplor ini masuk di dalam sebuah kawasan. Jalur ini bernama Kaliurang Eksplor di lorong oksigen. Ya, jadi lorong oksigen sudah masuk. Jadi teman-teman sekalian bisa dilihat di sini, dirasakan betapa sejuknya, betapa segarnya kondisi alam Merapi ya. Jadi bisa dibayangkan ketika orang-orang di luar itu bingung oksigen, di sini masih limbah ruah ya. Merapi, suasana ciptaan burung, kemudian hirup udara. Kita melanjutkan perjalanan ke spot berikutnya. Nah, ini ready? Ya. Wah, Ini kemana ini? ini kita sekarang menuju ke Museum Gempa. Museum Gempa ya? Ya, melewati lorong oksigen, masih lorong oksigen. Kemudian nanti kita masuk ke destinasi yang kedua di Museum Gempa Profesor Sarwiti. Profesor Sarwiti ya, UII ya? UI ya. Sudah bisa, kita akan menuju ke museum gempa ya. Setelah Kita masuk ke Museum Gempa Profesor Sarwiti. Sampailah kita ke Museum Gempa Profesor Sarwiti yang ada di Kaliurang. Cuci tangan ya teman-teman rombongan ini, akhirnya kita masuk ke Museum Gempa. Nanti dia menjelaskan. Ya. Mana kabarnya Pak? Ya, sehat Pak. Sehat ya. Ini Museum Gempa yang dikelola oleh Prof. Dr. Sarwiti. Sarwiti. Ada apa aja di sini ya? Di sini ada alat namanya simultaga, simulasi ketahanan gempa. Jadi ini alat dibuat tahun 2000-an. 2000-an ya? Ya, ini jadi untuk menguji bangunan yang tahan gempa dengan tidak tahan gempa. Oh iya iya. Ini iya. hanya menyederhanakan alat aja, karena kalau dalam negeri kan untuk menguji suatu bangunan kan untuk alat kan besar. Iya. Jadi profesor dengan kawan-kawan menyederhanakan alat menjadi lebih kecil yang lebih efisien. Ini ada simulatornya. Ada ini, gayanya pakai listrik. Oh, oke. Jadi di sini terlihat nanti kalau bangunan yang tidak tahan gempa akan roboh. Roboh ya. Ya, sebenarnya untuk bangunan yang menggunakan bata taga itu masih utuh. Oke. Ada apa lagi coba kita jalan-jalan ya? Jalan-jalan ke. Jadi ini sejarah bata taga, Pak. Ya. Jadi ini sejarah singkat gempa. Jadi sebenarnya bata taga tahan gempa ini sudah didirikan pada tahun 2004. Ya. Jadi di Bantul ini sudah diselesaikan untuk bangunan bata taga sama tukang dan mandor 2004 diselesaikan dan 2006 terjadi gempa di Bantul. Kolom-kolomnya ini. Ada kolom-kolomnya. Ini sebagai bentuk pengait ya. Iya, pengait. Jadi ketika ada gempa itu saling terkait dan tidak akan bisa roboh ya. Karena kebanyakan kan untuk korban jiwa kejatuhan temboknya ini. Blandar, rank dan sebagainya itu ya. Itu kan korban jiwanya. Karena kebanyakan sekarang untuk aktivitas kan di rumah. Di rumah ya. Iya. Oke, jadi kalau membuat bangunan harus banyak otot ya. Iya, ototnya dan saling berkait juga. Jadi harus saling berkait. Nah ini seperti ini. Nah ini contoh salah satu contoh ya. Iya, kalau sambungan atasnya seperti ini. Iya. Ini kan di pojok sana. Jadi harus betul-betul aman dari gempa dengan rangkaian kokoh ya. Iya. Nah ini otot-ototnya nih. Iya, Pak. Tulangannya. Jadi tulangan betonnya seperti ini ya. Harus standar ya. Kalau menggunakan besi ukuran berapa Pak? Ya, sebenarnya juga tergantung juga. Tergantung juga ya. Tergantung wilayahnya. Kalau sangat rawan gempa? Ya, untuk rawan gempa sebenarnya standar untuk bangunan-bangunannya kan lapisi pasir. Karena pasir sudah bisa untuk meredam getaran juga. Jadi diutamakan bawahnya Pasir, itu iya, pondasinya dan pasirnya ya. Lapis Kedalaman bawah. berapa? Kedalaman biasanya 75.
Nah ini ada lihat fondasi ya, contoh-contoh membuat fondasi yang benar ya. Jadi bawah sendiri harus pasir walaupun ada bawah sendiri harus ada pasir, bawah pasir terus batu. batu ya, ini batunya ya, batu kali. batu kali ya, ada batu Yang kali. utama malah sambungannya ini ya Mas ya. Ya, sambungannya penting juga. Sambungannya ini tidak ngawur gitu. Harus berkait. Artinya Jadi harus berkait ya. Ya, Jadi harus berkait biar ini aman dari gonjangan ya, goncangan gempa ya Pak. karena kalau gempa kan biasanya ada goyangan daya tarik sama daya desak. Ya. Jadi kalau yang ditanam harus ada bengkok ke sana, bengkok ke sana. Yang dari atas juga bengkok ke sana, bengkok ke sana. Mungkin ini lah yang lebih. Ya lebih detailnya itu. Lebih detailnya ini ya. Ya, Jadi ketika membangun bangunan ya di daerah-daerah rawan gempa itu harus punya struktur seperti ini nih. karena di Indonesia kan biasanya ada ring of fire ini, jalur gempa. Ya. Nah, seperti itu. Kadang kita juga nggak pernah tahu menyepelekan, karena gempa kan datang tiba-tiba, secara tiba-tiba. Biasanya tukang mandor itu lebih pinter dibanding insinyur minteri. Iya. Ya. Terus masanya itu tidak sesuai prosedur. Oke. Nanti kandani, bro. Biasanya sudah seperti ini. Biasanya seperti ini. Iya. Jadi memang harus betul-betul kokoh ya. Tiang-tiang penyangga ini harus kokoh ya. Paling tidak konsultasi dengan Dengan ahlinya. ahlinya ya. Karena kalau biasanya bersih-bersihkan itu biasa itu belum tentu benar, kalau benar biasakanlah kan. Jadi otot-ototnya seperti ini nih. Iya. Kalau buat putlak ya harus gini. Kalau untuk sudut itu harus betul-betul saling mengkait. Biasanya kan cuma Ke Kampung Anggrek di kawasan Kaliurang ya. Nah, inilah anggrek-anggrek yang ditanam di tepi jalan ya. Nah, ini anggrek-anggreknya. Nah, ini sepanjang ini anggrek semua ini. Ini anggrek semua. Sampai ya. Sampai di Kampung Anggrek. Nah, ini nah, selamat datang di Kampung Anggrek. Iya. Saya ketemu dengan para pengelola ini ya. Gimana, sehat semua ya? Nah, kita masuk ke Kampung Anggrek ya. Ini siapa nih? Saya di derek ini siapa nih? Nah, silakan Pak. Nih, kita masuk ke dalam ini, Pak. Oke, oleh Bu siapa ini? Bu Indah ya? Bu Indah, kita masuk ke Anggrek ya, Kampung Anggrek di Kaliurang ya. Oke, sebelumnya ini ada. Ini identitas Sleman ya? Namanya Parijoto. Ini warnanya beda-beda ini. Ini satu pohon warnanya beda-beda. Ini masih muda. Ya, Parijoto itu saat ini menjadi ikon Sleman ya? Ikon Sleman ya. Oke, kita masuk ke mana? Kira-kira? Ya. Ini ada anggrek alam. Ini kadaka. Kadaka ya. Iya. Ini Mediananya termasuk kategori bukan spesi anggrek. atau bukan anggrek yang ini. bukan anggrek ya? Ya, Kadaka. Ya. Sejenis paku-pakuan. Paku-pakuan ya. Oke. Yang anggrek mana yang anggrek? Yang anggrek oleh sebelah sini. Ini anggrek yang alam. Yang anggrek alam. Ini anggrek golden shower cymbidium. Ya. Terus ini arachnis kalau jengking. Ya. Scorpio. Jadi kalau wisatawan ke sini biasanya kita tunjukkan ke dua jenis anggrek, yang alam dan hibrida. Hibrida ya. Hibrida ya. Ya. Yang termasuk yang ini termasuk Ini yang alam. alam ya. Ya. Ini anggrek alam. Yang dari Merapi yang mana nih? Yang dari Merapi. Merpati ada. Ini merpati. Ya. Dan sagitatum ada. Ya, terus Anggrek tanah patoglotis. Arundina. Arundina ya ada ya. Ya. Yang ini apa ini ya? Ini retusa, ekor tupai. Ini termasuk kategori spesi. Ya, Spesi ya. ya. Yang ini? Acreopsis lilifolia. Jadi sangat lengkap sekali ya saudaraku kalau Anda ke Kaliurang Explore ini. Banyak sekali kita bisa menikmati ya keindahan alam dan juga kekayaan hayati ya. Ya. Kekayaan hayati. Terus Yang ini? Ikonnya Merapi, panda tricolor. Nah, ini panda tricolor ya. Ya.
Ini panda tricolor yang menjadi ikon Merapi ya. Ini termasuk anggrek alam ya. Iya, spesies Spesies alam ya. panda tricolor. Panda tricolor ya. Oke. Apalagi yang timur itu apa ya? Yang ini ya panda ya. Tapi ini Itu repro ya, replik ya. Ah, Panda tricolor itu seperti ini. Tapi ini replika. replika. Biasanya bunganya tiap Bulan September Oktober. September Oktober ya. Setahun sekali. Setahun sekali. Jadi warnanya memang unik ya kalau lihat langsung ya. Tricolor 3 warna. 3 warna. Ungu, putih sama cenderung merah. Di Paris Kalau yang ini panda hybrid. hybrid ya. Kalau yang hybrid. Ini hybrid ya, silangan ya. Iya, silangan. Jadi warnanya mencolok kalau silangan seperti ini. Nah, Indah. sangat indah. Yang sebelah sini panda tricolor juga. Panda tricolor juga. Oke, kita ke lihat yang hybrid itu yang ada ini masuk Ini termasuk hybrid. hybrid ya, Ya, dendro. dendro ya. Ini lagi Jenisnya berbunga, dendrobium. lagi sangat indah bunganya. Nah, contoh bunga yang Scorpio atau Arachnis. Oke. Pemirsa, demikian destinasi wisata dalam program Kali Urang Explore. Tentunya banyak sekali objek-objek wisata yang unik dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.